Seorang nenek di Makassar, Sulawesi Selatan tewas terpanggang saat sedang memasak menggunakan kayu bakar. Korban tertidur ketika sedang menunggu masakan matang. Petugas pemadam kebakaran mencari Daeng Nia yang tewas terbakar di rumahnya di Kelurahan Kasih-Kasih, Rapocini, Kota Makassar. Perempuan 70 tahun itu diduga berada di balik puing rumahnya yang hangus terbakar. Saat kebakaran yang terjadi Kamis malam, Daeng Nia tinggal seorang diri. Diduga api berasal dari tungku kayu yang biasa digunakan untuk memasak. Saat kejadian, Daeng Nia sedang memasak dan tertidur menunggu masakannya matang. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar sebelum diserahkan pada keluarga. Sementara sudah masuk, katanya sedang memasak kompor. Lagi memasak. Iya, memasak ya. Kompornya meledak atau? Yang sempat kami dapat informasi dari warga katanya membakar kayu bakar. Ya. Kebakaran menghanguskan rumah Daeng Nia. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api cepat dipadamkan, namun Daeng Nia tidak bisa diselamatkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria tewas tercebur sumur sedalam 20 meter di Matraman, Jakarta Timur. Keluarga korban pingsan saat jasad korban diangkat dari dalam sumur. Petugas rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha mengevakuasi seorang pria yang tercebur sumur di Jalan Bunga Dalam, Kelurahan Palmeria, Matraman, Jakarta Timur. Randi, 35 tahun, ditemukan warga berada di sumur sedalam 20 meter saat akan mengambil air pagi tadi. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Tidak ada yang mengetahui penyebab Randi tercebur sumur. Mengetahui Randi tewas, keluarga korban tak sadarkan diri. Kurang lebih jam 7.33 dapat informasi ada orang terjebur dalam sumur. Namun informasi katanya ada masih hidup. Namun ternyata kami datang ke sini sudah meninggal dunia. Kronologis menurut warga tidak ada yang tahu karena selama 24 jam dia tidak ada di rumah, menghilang. Tiba-tiba tadi pagi ditemukan oleh warga sedang mengambil air, ada korban di bawah sumur ini. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya Randi di dalam sumur. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah korban untuk proses identifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menangkap pelaku pemalakan terhadap para supir truk yang melintas di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat digeledah, polisi mendapati sebuah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korbannya. Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pelaku pemalakan yang biasa beroperasi di kawasan Jembatan 3 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang senilai Rp25.000 yang diduga hasil dari memalak sopir truk yang melintas. Tak hanya itu, pelaku juga membawa gunting yang digunakan untuk mengancam korbannya jika menolak memberikan uang. Atas dasar viralnya di media sosial, tim Opsional Jatanras melakukan observasi di area tersebut dan kita mengamankan pelaku tersebut berinisial I. Ini yang dijadikan target operasi adalah supir-supir truk, di mana truk ini pada saat mobile kaca mereka terbuka, jadi memanfaatkan kelemahan dari sasaran. Sebelumnya, video aksi pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di kawasan Jembatan 3 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Para pemalak ini sengaja beroperasi di siang hari agar bisa memanfaatkan kondisi macet akibat antrean lampu merah untuk memburu korbannya. Diketahui sudah selama 1 tahun pelaku bersama rekannya kerap melakukan pemalakan terhadap para sopir truk dengan penghasilan minimal Rp80.000 per hari. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, percobaan penculikan terhadap anak-anak kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Bocah berusia 7 tahun hampir menjadi korban penculikan tak jauh dari kediamannya di bilangan Tirtajaya, Sukma Jaya.
Ya namanya bocah segini, namanya kita kasih. MA usia 7 tahun hampir menjadi korban penculikan saat bermain bulu tangkis bersama 4 teman sebaya di dekat tempat tinggalnya di wilayah Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Tengah asik bermain, tiba-tiba seorang pria dewasa menghampiri MA dan langsung membekap dengan tisu. Seketika MA lemas dan keempat teman MA berteriak, bahkan salah satunya sempat memukul pelaku dengan raket bulu tangkis. Kebisingan tersebut membuat warga keluar dan pelaku penculikan melepaskan MA. Pelaku dan temannya yang membawa motor langsung kabur karena warga memburu mereka. Terus aku diteriakin. Yang diteriakin sama Marisa. Terus aku Dilepas. pengen tidur. Oh, pengen tidur. Terus Dilepas. Oh, dia langsung kabur. langsung kabur ya. Oh. Awalnya abang lagi main bulu tangkis. Aku minggir ke rumah Kafka. Ke rumah Kafka. Dia deketin. Oh, deketin. Ya. Berapa orang, Dek? Ada berapa orang? 2. Ada 2 orang. Motornya? Warna merah kepingan. Motornya 1. Dia boncengan apa gimana? Boncengan. Ada sempat ditekap hidungnya apa gimana? Enggak. Ini gini. Hidung doang. Mulutnya. Mulut. Pakai apa? Pakai tisu. Orangnya kasih adik apa? Permen Enggak kasih atau apa-apa. Dari motor langsung turun gitu. Enggak, langsung kabur. Langsung kabur. Pas diteriakin Kak Marisa. Percobaan penculikan anak di Depok juga sempat terjadi pada pekan lalu. 8 orang anak dibawa orang tak dikenal setelah diajak agar ikut turnamen online game. 4 anak berhasil kabur dan pulang. 4 lainnya sempat diculik 2 malam dan ditemukan polisi di sekitar Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. agak berbeda ya, tapi coba kita cocokkan. Sementara kita melaksanakan selain kita mengejar pelaku yang diduga kemarin melakukan yang di luar dari hak asuhnya dia, kita juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya kepada orang tua maupun kepada anak-anak remaja, di mana orang tua harus mau mengawasi atau jangan membiarkan anak-anaknya melakukan kegiatan di luar tanpa pengawasan yang cukup. Terduga pelaku penculikan masih buron. Polisi terus merilis sketsa wajah terduga pelaku berdasarkan keterangan 8 bocah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap pria warga negara Prancis berinisial FAC yang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap 305 anak di bawah umur di beberapa hotel di Jakarta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Mereka bergerak sebelumnya. Polisi menangkap FAC alias Franz di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat usai mendapatkan informasi terkait adanya kasus eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak di bawah umur. Dari penangkapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 21 pakaian yang dipakai para korban, laptop, 6 memory card, 20 alat kontrasepsi, 2 alat bantu seks, dan 6 kamera. Polisi juga mendapatkan 305 rekaman video seksual pelaku terhadap para korban yang berbeda usia, memeriksa laptop pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Kasus eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, child sex groomer ini terhadap 305 orang anak, ya, saya ulangi 300 anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga negara asing tadi. Ini terjadi di beberapa hotel di wilayah Jakarta. Selama 3 bulan, yaitu melakukan pencabulan dengan kedok fotografi terhadap anak perempuan di bawah umur. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku ini, yaitu persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban lebih dari 1 anak, yaitu pasal 81 ayat 5 junto 76 D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini dipidana dengan penjara
mati seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi ini sebenarnya dari 5 pasal yang bisa dipersalahkan kepada yang bersangkutan. Tersangka pembobol kas BNI senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa, menjalani pemeriksaan intensif di Bares Krim Polri. Sebelumnya, Maria Lumowa diekstradisi dari Serbia setelah setahun lalu tertangkap Interpol di Bandara Nikola Tesla, Serbia. Setelah menempuh perjalanan dengan pesawat udara dari Serbia, tersangka pembobol kas BNI sebesar 1,7 triliun rupiah, Maria Lumowa, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis siang. Ia tiba dengan rombongan yang dipimpin Menkumham Yasona Lauli. Setibanya di bandara, Maria menjalani rapid test COVID-19 dan hasilnya negatif. Sebelumnya, Maria juga sudah mendapat keterangan sehat dari pemerintah Serbia. Maria selanjutnya dibawa ke Bares Krim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, Maria Lumowa diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah diplomasi hukum antar kedua negara berjalan lancar. Maria Lumowa sudah mendekam dalam tahanan Serbia setelah NCB Interpol Beograd menangkapnya di bandara pada 16 Juli 2019. Saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16 mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau MPL yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga. Tetapi pemerintah Serbia committed. Untuk menghadapi proses hukum, Maria yang sudah menjadi warga negara Belanda sejak tahun 1979 akan menunjuk kuasa hukum dengan bantuan dari Kedutaan Besar Belanda. Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru melalui letter of credit fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria dan Adrian Woworuntu. Total pinjaman ini senilai 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Maria kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan polisi sebagai tersangka. Sempat berpindah-pindah negara, pelarian Maria berakhir saat tertangkap Interpol di Bandara Nikola Tesla, Serbia, 16 Juli 2019 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan karena alasan pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.